tolong diperhatikan karena ini mungkin nanti akan Ibu tanyakan lagi ya ke kalian, dan tolong nanti di video pembelajarannya itu yang lebih lengkap, tolong nanti dipelajari lagi, dibaca lagi, dilihat lagi, nanti akan Ibu tanyakan. Nah, di sini gimana sih caranya kita membuat sebuah web ya yang lebih responsif ya dengan menggunakan CSS framework ya. Jadi si Bootstrap ini membantu kita ya. Jadi kita tidak usah susah payah membangun sebuah CSS karena ataupun JavaScript ya. Nah, perbedaannya kalau CSS itu gunanya buat apa anak-anak? Kalau kemarin kita pelajari CSS itu buat apa? Buat ini styling, Bu. Buat apa? Buat apa tadi? Buat Cantik styling. tampilan, Bu. Oh ya, mempercantik tampilan. Ya, CSS itu kita bisa membuat sebuah web design, membuat sebuah web itu tampil lebih stylish lagi ya, lebih stylish seperti itu. Sedangkan kalau JavaScript itu kita nanti hasilnya akan lebih interaktif lagi ya dengan ada bantuannya JavaScript, dengan script-script yang ada ya, bahkan bisa ada beberapa trik untuk mempercepat proses halaman web ya, proses loading itu kita bisa biasanya menggunakan yang namanya JavaScript ya. Di sini Ibu akan mendemokan ya caranya gimana sih menggunakan si Bootstrap ini, dan ini juga nanti akan berkaitan dengan project UAS kalian ya. Di sini kita untuk apa ya ini menyebutnya, menginstal Bootstrap itu ya. Jadi sebenarnya tidak benar-benar diinstal. Misalnya kita membuat apa ya ini judulnya project mungkin seperti ini. Kita bikin dulu bundelan file project yang akan kita bikin. Jangan lupa ketika kalian ini Ibu kelihatan nggak apa yang Ibu kerjakan di sini, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Dari sini kita kecilin, kecilin. Kita bikin bundelan kita bikin apa namanya folder dulu ya. Folder apa aja intinya itu, ada folder image, ada folder CSS, ada yang mana namanya folder JavaScript. Biasanya 3 ini yang paling utama yang kita siapkan dulu sebelum kita membuat project web design kita. Kalau sudah 3 ini, kita bikin lagi berkas HTML-nya ya, yang paling utama HTML intinya ya. HTML inti ini nanti bisa kita gunakan ketika kita membuat sebuah web design untuk beberapa halaman, misalnya untuk halaman about, untuk halaman galeri, atau untuk halaman informasi gitu ya. Kita bisa copy paste saja melalui satu berkas indeks ya, satu berkas HTML yang utama ya. Kita gunakan saja kode editornya bebas. Biasa kita menggunakan Dreamweaver, kita pakai Notepad aja yang lebih sederhana ya. Nah, di sini kita jadikan dulu, kita simpan dia dalam bentuk yang namanya HTML. Seperti ini ya, HTML. Terus di sini kita beri nama, ini namanya bebas aja ya, tergantung kalian mau punya apa, index.html ya. HTML-nya udah ini tipenya. Kita simpan seperti ini, bundalannya sudah menjadi seperti ini ya. Sudah, ketika dijalankan dia masih kosong karena belum ada struktur HTML yang kita berikan ya. Nah, di sini setelah kita mempersiapkan ini, kita boleh langsung masuk ke Bootstrap-nya ya. Ke Bootstrap-nya itu kita langsung aja nih masuk ke Bootstrap-nya. Bootstrap itu ada nama website-nya itu namanya getbootstrap.com. Silakan kalian buka saja di sana. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mencobanya. Nah, inilah yang namanya Bootstrap ya. Nanti kalian bisa pelajari ya untuk informasinya lebih dalam. Ini Ibu
Yang Ibu ajarkan cara pemakaian awalnya saja. Ya, pertama-tama untuk kita memulai bagi pemula ya, kita ambil saja yang namanya struktur dasar atau apa ya, di get sini ya, di get started ini kita klik. Nah, di sini nanti ada yang namanya starter template. Nah, starter template mau baca-baca dulu ya apa itu Bootstrap, itu semuanya ada di sini. Ya, kita mulai saja dari si starter template ini. Kita ambil yang namanya sebuah struktur dasar Bootstrap ya. Seperti ini, di copy saja ya, di copy lalu kita pastekan ke dalam HTML, berkas HTML yang sudah kita bikin, kita simpan ya, seperti ini ya. Kalau kalian lihat di sini anak-anak, apa yang akan ditampilkan di browsernya? Ada yang tahu? Apa yang akan ditampilkan di browsernya? Hello World, Bu. Hello World ya. Ingat, yang akan tampil di browser itu adalah di bagian body-nya ya. Di body-nya ini dia tulis Hello World dengan perintah elemen heading 1 ya. Hello World nanti tulisannya tebal dan lebih besar ya. Seperti ini. Kalau ini berupa apa ini namanya? Ini ada yang tahu berupa apa ini? Maksudnya ini kode apa? Untuk apa maksudnya? Si Komentar, Bu. Komen, Bu. Komen ya. Jadi dia akan tampil nggak kira-kira di browsernya? Enggak, Bu. Enggak ya. Nih, kalau nggak percaya kita lihat nih di sini. Kira tampil nggak ya? Kita refresh lagi. Nah, yang akan tampil hello world-nya saja ya. Jadi si komen-komen ini dia tidak akan tampil ya. Seperti ini saja ya, seperti ini saja. Nah, ini sudah tanpa kita memasukkan CSS, JavaScript-nya ya. Dia sudah bisa ya, sudah berfungsi ya. Ini ini link eksternal CSS-nya ya di sini. Ya, di mana ini? Ada yang tahu ini di mana? Di mana? Tahu nggak ini maksudnya di mana? Ada yang tahu ini maksudnya di mana? Ayo. Ayo. Ini maksudnya dia itu tersimpan si berkasnya. Nama berkasnya apa? Coba. Nama berkasnya apa? Tahu nggak? Bootstrap.min.css. Bootstrap.min.css. Nah, ini tersimpan secara online ya. Tersimpan secara online sehingga yang kita kita alamatkan di sini berupa linknya yang tersimpan di dalam apa ya menyebutnya server si Bootstrap-nya gitulah, anggap aja ya. Jadi ini sudah tersimpan di sebuah situs yang ini ya, cdn bla 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 .net seperti itu ya, sudah tersimpan secara online. Jadi kita tidak usah perlu capek-capek menyimpan si CSS ataupun JavaScript-nya. Ini sudah tersimpan ya. Ini JavaScript-nya yang ini ya, script bla 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 ini ya. Ingat dalam penulisan HTML itu CSS itu ada di dalam head-nya ya, ada di dalam head-nya. Link si CSS ini etikanya apa disebutnya ya, umumnya itu ada di dalam head-nya. Sedangkan JavaScript itu berada di bawah, di atas tag body tertutup ya, di atas ini ditaruh yang namanya script-nya. Gitu ya, standarnya seperti itu ya aturannya. Ini juga sebenarnya ada ya, si script-nya ini dimatikan, si katanya Pupper dan Bootstrap JS. Nah, ini kita aktifkan saja si script-nya ini, nggak apa-apa. Aktifkan ya seperti ini. Biar nanti berfungsi gitu ya. Jadi dia peletakannya seperti ini ya. Kalau nanti kalian ingin memasukkan script itu ada di atas body tertutup, di elemen body tertutup di sini di atasnya ya. Kalau di atas ini kan mungkin konten-konten HTML-nya ya, berkas halaman yang akan tampil di browser. Nah, bawahnya dikasih script-nya kalau itu memang dibutuhkan ya, seperti itu. Ini semuanya berdasarkan online, jadi terkoneksi secara online. Walaupun secara online kita masih bisa memanggil CSS-nya ya. Jadi si CSS ini yang ada di dalam Bootstrap, kita tidak usah capek-capek membuatnya. Untuk CSS utamanya ya, untuk layouting-nya pertama
CSS utamanya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menambahkan CSS, silahkan kalian bikin aja berkas baru CSS-nya gitu ya, atau dimasukkan di dalam sini ya. Seperti apa itu Bu? Ya, jadi seperti ini. Mana ya tadi? Misalnya ya kita panggil. Jadi kita tidak usah membuat property atau value dalam CSS-nya, kita panggil aja. Misalnya di sini ya, mungkin kalau ingin kalian tahu apa aja yang bisa itu bisa kalian baca lagi ya di sini dalam bundelan CSS yang ada di Bootstrap-nya. Kira-kira apa saja sih yang ada di CSS ini ya? Ini bisa dibaca ya. Yang bisa kita panggil dalam berkas HTML-nya. Misalnya di sini standarnya itu ada yang namanya text, salah text align ya. LO. Itu dulu kelas yang memanggil kelas yang namanya text align. Kita bikin dianya menjadi ke tengah. Nah ini tinggal kita panggil aja. Ini sudah ada di propertinya, ini sudah ada di dalam si CSS-nya ini. Ya, kalau mau tahu properti apa aja yang ada dalam sini, silahkan nanti di-download dulu ya si berkas ini, atau dibaca-baca lagi di sini. Di sini kita simpan, nah lalu kita refresh ya, kira-kira dia ada di tengah. Nah ini sudah bisa ada di tengah. Ya berarti dia sudah berfungsi dengan baik si CSS-nya. Gitu ya anak-anak ya. Sampai sini paham ya untuk konsep sederhananya ketika kalian memulai membuat sebuah web design dengan bantuan si Bootstrap ini. Ya, ini secara online-nya. Nah, kalau mau secara offline-nya Bu, biar apa ya? Biar nanti kita kalau misalnya tidak connect internet gitu, kita bisa edit secara offline, bisa secara custom gitu. Itu bisa ya. Caranya ya ini. Kalian buka lagi si Bootstrap-nya tadi. Di sini ada yang namanya download ya. Ada yang namanya download. Jadi kalau kita sudah download, nah ini ada compile CSS dan JavaScript-nya ya. Berkas CSS dan JavaScript ada di sini. Kalian tinggal download saja ya, di sini download misalnya. Klik seperti ini, downloadnya kalian buka. Terus nah, kalian copy pastekan saja ke sini. Lalu diekstrak dulu ya. Kalian ambil. Nah, di sini ada file CSS dan file JavaScript-nya ya. Kalian kopikan saja. Di-copy, Ctrl C, kopikan ke dalam sini ya. Kalian paste. Nah, nanti otomatis dia masuk ke dalam file CSS dan JavaScript yang sudah kita kerjakan. Yang sudah kita bikin tadi ya. Di sini udah banyak sekali Bu, ini pusing sekali. Nah, gini cara bacanya. Biar nggak pusing, kalian lihat lagi di standar struktur HTML ini, dia manggil apa? Kalian tahu di sini dia manggil CSS. Dia file apa yang dia panggil? File apa? File apa? File? Ada yang tahu file apa? File apa yang dia panggil? Bootstrap.css Bu. Nah, itu ya. Di dalam folder apa? Di dalam folder CSS ya. Ya. Ini berarti yang kita ambil ini si bootstrap.min.css ya. Jadi yang kita ambil ini berarti ini kita hapus aja nih yang lain-lainnya. Jadi gini aja. Kan dia yang manggil si bootstrap.min ya. Gini aja nih. Nah, lalu di sini, nah integrity ini tuh sebenarnya coding untuk secara online ya. Maksudnya kode untuk perintah atribut secara online, jadi kita hapus aja. Jadi yang dibutuhkan atribut ini aja, si rel sama ref ini ya. Dia manggil si CSS-nya ada di dalam folder CSS, nama filenya bootstrap.min.css
Nah, kita lihat lagi, kira-kira ada nggak ya? Kalau kalian nggak percaya nih, lihat lagi nih. Bootstrap.min.css. Bootstrap.min. Ini ya, yang mana ini ya, benar ya. CSS-nya nggak kelihatan ya, karena dia tidak membaca ekstensi ya biasanya kalau bentuk tipe kayak gini. Di sini nggak kelihatan, padahal ini bootstrap.min.css. Ini ada tipenya ya, CSS. Nah, ini berarti sudah benar ya. Nah, sekarang kalau nggak percaya kita tes lagi ya. Di sini kita tes lagi. Kira-kira berhasil nggak? Oh, tuh masih berhasil ya. Dia masih, karena dia tadi ngaturnya ke tengah, text center katanya. Dia masih ke tengah. Gitu. Kalau nggak berhasil, nanti di sininya dia ketika dia dipanggil kelas text center ini, dia nggak akan muncul ke tengah. Gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, nah kita buka lagi nih, kita kulik lagi, kita buka di dalamnya. Nah, pusing kita ya. Masuk ke sini pusing Bu, kok ini kayak gini banget, ini beneran virus ya, virus Shopee enggak ya. Jadi ini si bootstrap.min.css ini merupakan CSS yang sudah dikompres, apa menyebutnya ya, sudah di krek gitu, sudah di apa ya, sudah dipres lah seperti itu. Jadi kita di sini sebenarnya tidak sulit, maksudnya sulit ya untuk diedit ya seperti ini. Jadi solusinya kita gunakan saja yang ini bootstrap.css ya, ini bootstrap.css ini sama saja dengan yang ini, cuma yang ini yang sudah dikompres, yang sudah dipres, jadi tidak bisa diedit lagi kalau tidak salah, tidak bisa. Kalau yang ini masih bisa kita baca, masih bisa kita edit ya. Coba kita lihat. Nah, masih bisa ya. Ini masih kita bisa kita baca dan masih kita bisa edit-edit ya, mau manggil apa saja. Misalnya tadi kan ada yang kita panggil text center, ada nggak kira-kira? Nah, ternyata ada ya di sini. Terus kalau kalian mau manggil kelas-kelas yang lainnya, silahkan saja dibaca ini kira-kira ada kelas apa saja, ada properti apa yang dipanggil gitu ya, deklarasi apa yang dipanggil, kira-kira kalian baca atau baca web si Bootstrap-nya ya, mungkin itu akan lebih lengkap di sana. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai sini kalian paham? Bisa dipahami konsep dasarnya anak-anak? Bisa nggak? Paham, Bisa? Bu. Paham ya. Bisa, Bu. Apalagi ya? Oh iya, kita mau offline kan si ini nih, si skripnya. Ya, skripnya ini kan namanya, oh iya, ini boleh ya kalian ganti misalnya bootstrap.ss, nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita edit ya. Kita pakai ini. Ini yang umumnya pakai yang ini. Yang min ini artinya sudah di-press ya, sudah di-press, kita sulit untuk ngeditnya. Sebentar lagi ngajar. Sebentar. Nah, ini kita edit lagi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini ada JavaScript. Kita panggil ya di folder JavaScript. Biar secara offline, dan namanya bootstrap.min.js. Ini dihapus saja karena ini tidak dibutuhkan ya. Sampai sini aja dibutuhkannya. Ini sama, yang ini juga sama, kita hapus saja. Lalu di sini bootstrap.bundle.min.js. Ini dihapus saja. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ada nggak file ini atau file ini ya. Ini kita itu upper.min.js. Kita hapus juga ini js strip ini kita hapus. Begini ya cara mengoffline-kan si berkas CSS dan JS-nya ya. Nah, tinggal kita periksa kira-kira si berkas-berkas ini ada nggak si bootstrap.bundle, bundle atau bundle tuh bacanya. Nah, kita lihat lagi. Nah di sini ada ya .min.js. Ini ada. Mau pakai ini yang sudah di-press atau pakai yang ini juga enggak ya. Ada nih di sini, berarti bisa kita panggil. Kalau yang ini
bootstrap.min.js, bootstrap.min. Nah, ini berarti ya, bootstrap.min.js. Kalau Ibu mau JavaScript-nya nggak akan Ibu kotak-katik soalnya pusing ya, paling si CSS-nya saja. Atau bisa kalian ke kulik-kulik di sini. Lalu pooper.min.js. Pooper. Nah, nggak ada nih si pooper ini. Karena nggak ada, berarti kita harus cari si file itu, harus kita download dan harus kita simpan ke JavaScript-nya. Ya, karena itu masuk ke dalam script ya. Simpan di JavaScript. Caranya gimana? Kita cari, kita kulik-kulik cari sampai ketemu gitu ya. Kita cari di sini ada yang namanya Pooper. Oh, ternyata ada nih pooper.js.org. Klik di sini. Pooper itu apa? Pooper itu seperti widget ya. Seperti fitur untuk membuat si web kita itu tampil lebih interaktif lagi. Seperti ini gitu ya. Ada yang seperti ini gitu ya. Ada yang seperti ini gitu. Ya, nanti kalau kalian seru kalau mau mencari-cari script JavaScript untuk membuat si websitenya jadi interaktif, boleh cari aja. Selain Pooper juga masih banyak ya. Nah, caranya installasi Pooper ini kita download di sini ya. Ada unpackage.com bla bla bla. Kita klik saja, copy, kita pastekan di sini. Nah, keluar virus ya. Ini bukan virus. Jangan takut, ini file JavaScript-nya. Tinggal kita kopikan saja, lalu kita masukkan ke sini, bikin file baru, copy, paste, simpan dalam bentuk JavaScript ya. Karena tadi kan JS ya, JavaScript. Nah, ini namanya tadi apa? JavaScript. Nah, ini nanti namanya kita sesuaikan, tadi ada pooper.min.js ya, kita masukkan di JavaScript ini, kita simpan. Nah, jadilah seperti itu ya. Ini sudah tersimpan. Benar ya, tadi namanya itu kalau tidak salah pooper.min.js ya, betul ya. Sudah, berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Kita simpan. Lalu berarti ini sudah tersimpan secara offline ya. Kalian bisa mengulik-ngulik si file berkas-berkas CSS ataupun JavaScript-nya secara offline tanpa perlu koneksi internet ya. Jadi tidak bergantung sama file yang tersimpan secara cloud ya, secara online. Karena kalau secara online bisa saja hilang ya, atau diupdate terus beda lagi codingannya. Seperti itu ya. Lalu di sini kita coba lagi, kira-kira bisa. Oh, ini masih aktif ya, masih bisa seperti ini. Nah, seperti itulah kurang lebih konsep dari si CSS tadi. CSS Bootstrap tadi ya. Jadi di sini ini bisa kalian kembangkan lagi untuk membuat sebuah desain web yang lebih responsif, yang lebih dinamis lagi. Ya, tinggal kalian isi konten apa, perintah apa yang dibutuhkan, atau memanggil CSS yang ada di Bootstrap yang sudah disediakan ya. Silahkan dibaca-baca lagi. Nah, konsep intinya seperti ini ya, seperti ini anak-anak, coba diperhatikan. Kenapa Bu menggunakan Bootstrap, kok pusing-pusing bikin aja sih kita CSS kita sendiri. Nah, ini nih ada hal yang menariknya di sini ya. Ketika kita membuat konten di dalam body, itu ada yang namanya di dalam Bootstrap itu ada yang namanya container, ada yang namanya row, ada yang namanya kolom ya, ada yang namanya kolom. Jadi seperti ini di dalam Bootstrap itu ya. Mungkin ini hapus dulu ya, kita bikin ada yang namanya div, terus kita panggil kelasnya. Sayang, sebentar lagi. Ada yang namanya container ya. Container itu sebagai wadah besarnya ya, wadah besarnya, box besarnya, layout utamanya untuk kita mendesain. Sebentar, 10 menit lagi ya. Nah, di sini kontainer besarnya ya, ini kontainer besarnya.
Kalau kita simpan, kita lihat ada nggak ya? Nggak tampil ya, karena kan kalau div itu kosong ya. Coba kalau kita tandai dengan style misalnya ya, ini coba-coba aja. Style, kita kasih mungkin background color, kita kasih misalnya warnanya oke, misalnya ya, ini coba dulu, kira-kira jalan nggak ya? Jalan juga ya, belum bisa berarti ya. Jadi seperti ini, kontainer ini anggap aja konten utamanya di sini. Lalu ada lagi yang namanya row. Row itu kan baris ya. Di dalam baris ada yang namanya kolom ya kalau di CSS. Ya, jadi di sini kita panggil lagi yang namanya div. Kita panggil yang namanya seperti apa? Pas yang ada namanya row. Kita tutup lagi seperti dengan div ya. Nah, di dalam ini seperti ada salah ketikan ya. Sebentar. Ini raw. Sebentar, Ibu lihat kode Ibu dulu ya. Raw, harusnya dianya warnanya biru ya. Tadi warnanya hitam. Raw. Oh, ada yang tahu nggak ini salah ketiknya di mana ya? Itu kurang sama dengannya, Bu. Ya, suka digangguin anak Ibu jadi suka gini ya. Nah, di dalam raw itu ada yang namanya satu lagi kolom ya. Kita panggil div. Ini istimewanya di framework CSS itu ini ya. Kita bisa dipermudah nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa dalam satu baris ya, dalam satu kontainer kita bisa memasukkan beberapa baris. Dalam setiap baris kita bisa memasukkan beberapa kolom. Jadi seperti itu ya, bermain di framework CSS itu seperti itu. Jadi itulah fungsi yang namanya grid system yang kemarin kita pelajari ya. Fungsinya itu sebenarnya ya. Dalam framework itu biasanya mereka itu menggunakan yang namanya grid system, di mana nanti biasanya standarnya dalam satu baris itu ada 12 sampai 16 kolom yang bisa kita gunakan untuk kita isi itu dengan konten-konten website kita. Dengan konten-konten apa yang kita akan sampaikan, informasikan. Seperti itu ya. Kita bikin ini 2 kolom 2 baris, misalnya di sini dibikin lagi barisnya div, terus bisa raw, ini dibikin jadi div, terus kelas kita bikin kolom ya, seperti ini. Jangan lupa ditutup div, terus di sini kita tutup lagi div. Nah, seperti ini ya, kita lihat lagi, kita cek ini udah benar. Oh, kontainer, ada yang kurang. Div ini ke ini ada yang salah ya, bentar. Set. Nah, ini yang salah ya. Kadang kalau salah ketik salah semua gitu ya kalau di CSS dan HTML. Nah, ini sudah, tinggal kita lihat kelihatan nggak kelihatan. Kita tambahkan di sini biar kelihatan mana yang kolom, mana yang baris ya, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan dulu si style ya, ini CSS tambahan saja biar sebagai penanda buat kita lihat dia itu perbedaannya di mana ya. Ini enggak lihat sepertinya ada yang salah. Sebentar, Ibu lihat lagi kode Ibu, border
Oke. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan masih seperti ini karena kita belum isi. Karena kita belum isi. Kita isi dulu kolomnya. Misalnya 1, kita isi ini 2. Ini isi 1. Ini kita lihat. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kelihatan. Ini tadi itu row-nya tadi ini kontainernya warnanya abu-abu ya, kelihatan ya. Tadi belum kelihatan karena kenapa belum kelihatan sih background gray-nya karena kita belum isi kontennya ya. Ini si kontainer besarnya ini. Ya, kontainer besarnya ini nanti akan otomatis mengikuti baris dan kolom yang akan dikerjakan ya, dia akan ke bawah disesuaikan. Yang baris pertama ini baris kedua. Baris pertama misalnya baris pertama kita kasih juga si stylenya ya, misalnya background color warnanya red misalnya. Nah seperti ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, kolom kedua. Kolomnya kita tandai lagi, kolomnya itu dikasih border juga misalnya seperti ini biar kelihatan ya. Ini sementara saja untuk kelihatan mana yang kolom, mana yang baris gitu ya. Ini kasih garis. Nah, ini barisnya, ini kolomnya 1, 2. Ini kolomnya, ini kalau baris kedua kan kolomnya ada 1. Ini kontainer keseluruhannya. Ya, kita bikin lagi ini kita bikin nanti tingginya Bu, kenapa tingginya seperti ini? Dia akan menyesuaikan kontainernya itu, nanti akan fleksibel menyesuaikan jumlah konten yang akan digunakan. Dan ini juga, ini enaknya menggunakan si CSS Framework ini, kita mau menggunakan device-nya ukuran berapa, ya misalnya punya handphone, kan handphone dimensinya beda-beda ya ukurannya, terus tablet juga beda-beda. Dengan adanya kita menggunakan CSS Framework itu akan mempermudah kita tidak usah capek-capek membuat desain web versi handphone, versi desktop, tidak seperti itu dengan adanya si responsif ini. Gitu ya, maksud dan tujuannya itu baik. Jadi seperti ini kita bikin lagi, jadi nanti kalau udah dikasih gambar, dikasih teks, nanti nggak gini lagi bentuknya, sesuai nanti seperti desain web pada umumnya. Dikasih header, dikasih navigasi, dikasih footer, dikasih konten, nanti akan tampil seperti website pada umumnya. Ya, ini contoh saja. Jadi di sini kita bisa saja nih bikin ini ya, kita kopikan dia di sini. Terus di sini kita bikin jadi berapa kolom ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 kolom ya bisa. 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh saja agar kalian mengerti konsepnya itu seperti apa. 10 ya, 11. Ya, standarnya kolom yang bisa kita gunakan dalam Bootstrap itu ada 12 kolom katanya. Nah, seperti ini. Di dalam 1, di dalam 2, 3, kalian bisa bebas saja mengisi konten apapun itu. Biasanya kan kalau di samping itu ada sidebar-nya, di bawah itu ada footer-nya, di footer itu ada beberapa kolom ya biasanya. Ada kiri, ada kanan, ada 3 kolom biasa footernya. Misalnya di body-nya atau di main-nya di sini ada 5 kolom misalnya. Kita bisa atur saja tanpa menghitung posisinya, memikirkan posisinya mau absolut, mau relatif, terus mengatur kiri kanannya berapa, ya tanpa harus seperti itu. Ya enaknya di Bootstrap itu seperti itu. Ya, bisa dipahami nggak anak-anak? Mengerti? Mengerti apa? Mengerti apa masih bingung? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa. Kira-kira kalian tertarik nggak sih?
untuk belajar ini? Tertarik, Bu. Tertarik ya. Karena kenapa? Karena tertarik. Sebenarnya ini bisa menghasilkan cuan. Apa ya? Ibu senang sekali kalau setelah pembelajaran ini kalian itu apa ya, bisa membuat sebuah klub atau sebuah apa ya, organisasi apa ini menyebutnya ya, misalnya ketertarikan di dalam web design, ketertarikan di dalam user interface, UI UX itu. Senang sekali kalau bisa seperti itu karena dari sini kalian komunitas. Nah, iya. Inginnya Ibu seperti itu ya di Prodi Multimedia itu sudah ada nggak sih misalnya komunitas di bidang animasi, komunitas di bidang web design atau di bidang UI UX gitu. Karena ini berhubungan ya dengan UI UX, dengan kalian ada basic ini, kalian bisa memperdalam lagi ya, memperdalam lagi apa keilmuan tentang si UI UX itu. Ya, karena itu masih panjang ya sebenarnya. Cuma dari sini kalian bisa mengimplementasikan dan banyak sekali project-project itu seperti itu ya. Mereka menggunakan yang namanya framework CSS. Mereka misalnya sekarang lagi banyak ya, misalnya bikin undangan itu pakai sebuah tampilan desain web. Banyak ya yang interaktif, mereka menggunakan JavaScript, menggunakan CSS. Nah, itu sebenarnya bikinnya tidak, kalau kalian mengerti ini nantinya, kalian tidak akan sulit untuk mengerjakannya. Nah, makanya dari sini kalian bisa menghasilkan cuan sebenarnya gitu ya, dari si web design ini. Kalau kalian mau, boleh nanti kita bikin klub ini, klub web design atau klub animasi. Ya, Ibu senang sekali kalau kalian bisa seperti itu ya ke depannya. Oke, nah di sini kurang lebih seperti itu ya. Untuk lebih detailnya boleh kalian nanti dibaca lagi video pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, dari sini, nah ini sebenarnya ini kan kontainer biasa ya, dia belum sampai ke ujung. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya banyak pilihan ya di CSS. Ya di sini ya, kita baca lagi, misalnya kita cari kontainer, CSS kontainer. Nah, ternyata banyak yang bisa kita panggil, misalnya kontainer fluid, ada kontainer XXL, ini kayak ukuran baju Ibu nih XXL gitu ya. Atau kontainer XL atau MD gitu. Kalian bisa coba-coba kulik-kulik ya si kontainer ini. Misalnya pakai yang fluid ya, kita coba. Kita pakai yang fluid. Kontainer fluid. Hasilnya itu akan seperti ini, dia akan benar-benar full screen ya hasilnya ya. Oke ya anak-anak, bisa diikuti ya. Oke, kalau bisa diikuti atau ada pertanyaan mangga, karena ada tugas nih. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak ada? Tidak ada betul-betul? Puasnya gimana Bu gitu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, masih belum ada. Nah, di sini tugas kalian, nanti kalian baca lagi ya video pembelajarannya, tugasnya itu dari web design yang kalian kerjakan kemarin, yang versi kedua ya dari CV kalian. Coba kalian masukkan ke dalam kode ya, kode HTML dan CSS, dan coba kalian gunakan si Bootstrap ini ya. Coba kalian menggunakan JavaScript dan Bootstrap yang ada, yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ini boleh, sebenarnya tidak terlalu susah ya, kalian tinggal masukkan saja seperti ini ke dalam kolom-kolom. Oke ya, bisa diikuti anak-anak. Insya Allah bisa Ibu. Adakah yang kesulitan di sini? Masih kesulitan? Apa yang jadi kesulitan kalian? Apa yo? Gak ada? Masih bisa? Kadang lupa Bu kodenya. Kadang lupa Bu kodenya. Sedih banget itu yang lupa kode. Ini kode itu nggak usah diingat ya kalau kalian mengerti konsep intinya.
Itu sebenarnya nggak usah diingat kode itu. Ibu pun sama, nggak pernah nginget kode. Kalau dibilang kadang lupa Bu kodenya itu jadi bikin kita itu stres. Menghafalin kode. Ya nggak usah dihafal kode itu ya. Yang dihafal tuh nama gebetan aja. Itu ya, Moni ya. Ada lagi? Siap, Bu. Ada lagi? Sebenarnya di Bootstrap itu seru ya. Kalau kalian pengen ngulik, ini tuh banyak sekali. Nanti ya minggu depan coba kalau sempat kita bahas. Banyak sekali bukan template ya, seperti apa ya, fitur yang bisa kita gunakan dan kita bisa masukkan ke dalam website kita. Misalnya kita ingin membuat navigasi yang interaktif, mau buat slide header yang interaktif, itu semuanya ada di sini, di si framework ini ya. Bisa kalian coba nanti kalau kalian ingin coba menguliknya ya. Oke ya, atau mau kalian kembangkan lagi buat skripsi kalian juga bagus nih. Dalam desain website tinggal kalian nanti belajar tentang database ya, gimana caranya kalian membuat sistemnya. Nah itu juga sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tinggal belajar. Mungkin kalian sudah belajar ya, atau nanti di semester depan belajar PHP mungkin ya. Itu sebenarnya dikit, yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Gimana kalian mengelingkan si database itu ke dalam web design kalian gitu ya. Mungkin itu saja sih anak-anak. Beneran nih nggak ada pertanyaan? Minggu depan kuis ya. Ibu mau konfirmasi absen dulu, tadi telat, Bu. Absen ya? Iya, Bu. Telat. Tadi Oke, mau telat berapa menit tuh mau nih? Wah, lama, Bu. Soalnya tadi mati pagi-pagi, Bu. apa Dari ya mati? subuh. Wifi-nya nggak tahu. Oke. Saya juga, Bu. Telat join. Saya juga, Bu. Satu rumah ya? Muhammad Reza, Akram, Muhni, atau gimana tuh? Enggak, beda, Bu. Beda. Coba yang belum dipanggil tadi siapa? Reza. Latif. Saya bikin telat 28 menit, Bu, tadi. Masuknya 8.28. Mohon maaf. Muhni. Tahapannya Bu, karena kan alurnya panjang, terus kesusahan buat mengembangkan, jadinya cuman bisa ikutin contoh. Tahapannya ya. Itu nanti ada ya tutorialnya di yang Ibu berikan, coba deh diikuti saja, sama saja sih. Mungkin agak lebih lengkap. Ya. Biar kalian nggak lupa tahapannya. Makanya sebenarnya ya kalau lagi praktek itu bagusnya dia ada yang ngerekam sih, mungkin aslabnya gitu. Karena Ibu terkadang bisa direkam, terkadang enggak gitu. Ya. Gitu ya. Memang harus kalian sendiri sih yang mandiri ya, gimana caranya biar nggak lupa kalian record atau kalian apa gitu. Oke anak-anak, mungkin itu saja. Berarti minggu depan kita masuk pertemuan ke-12, masih bootstrap ya. Mama ya? Masih bootstrap, nanti Udah belum, kalian terus ini baru datang. Udah, Ma. Ya, mungkin itu aja. Silakan nanti dilanjutkan untuk tugasnya. Yang tadi ya pakai bootstrap, coba dari web design kalian coba bikin ke dalam layout bootstrap ya. Ibu maaf, Ilman hadir katanya, lagi ke air tapi ke air itu maksudnya ke toilet ya? iya ke toilet. Ibu maaf, tadi Silmi juga telat masuk, Bu. Oke. Udah kok ini tadi juga ketutup ya. Ini